Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7 yang semoga selalu dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah sampai pada pertemuan kedua pelajaran IPS kelas 7. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah bahas tentang pengertian ruang dan koneksivitas antar ruang ya. Dan kalian juga sudah melihat video tutorialnya, ada 2 video kemarin di Google Classroom. Kemudian hari ini kita melanjutkan materi selanjutnya tentang konektivitas antar ruang selanjutnya. Dari pengertian-pengertian yang sudah dipelajari dan dijawab kemarin, pekan kemarin, maka kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Buka halaman 3 ya, halaman 3 buku IPS kelas 7. Di sini ada pembahasan lagi tentang konektivitas antar ruang ya. Ruang merupakan bagian dari permukaan bumi. Jadi semua ruang yang ada di permukaan bumi itu masuk dalam konektivitas antar ruang. Tempat unsur fisis manusia bertemu tersusun secara teratur. Kemudian ada ruang absolut yang diartikan sebagai lokasi pada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur ini sering ada kita pakai, kita pelajari dan ditemukan di sebuah peta ya. Peta, tahu kan peta? Peta itu adalah pengertian peta adalah gambaran secara umum tentang permukaan bumi yang ada dalam tempat datar, baik di kertas atau di atlas ya. Ada di peta-peta, peta besar, peta kecil. Nah, itu ruang absolut ya. Kemudian ada ruang relatif. Di sini juga dijelaskan ruang relatif. Kemudian ada ruang relasional yang berkaitan dengan kegiatan manusia. Jika ruang relatif tadi menunjukkan tingkat keterjangkauan hubungan antar ruang, maka ruang akan menjadi tempat interaksi antar individu, setiap manusia dengan individu, atau individu dengan individu, dan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok di permukaan bumi ya. Jadi intinya konektivitas antar ruang itu kegiatan manusia di permukaan bumi. Interaksi atau hubungan antar manusia itu didorong karena ada kebutuhan manusia. Manusia saling setiap hari selalu harus memenuhi kebutuhannya. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, kebutuhan pokok, kebutuhan tidak pokok ya, ada kebutuhan mewah dan lain-lain. Dan kebutuhan manusia itu didukung oleh sumber daya alam yang ada di planet kita, planet bumi ya, yang tersebar di semua wilayah, semuanya ada sumber daya alam. Sumber daya alam di permukaan bumi atau di planet bumi itu macam-macam. Contohnya ada air, udara, kemudian api ya, tanah. Itu merupakan sumber daya alam yang diberikan oleh Allah atau Tuhan untuk kehidupan manusia atau makhluknya di planet ini. Oleh karena itu, semua aktivitas yang ada di dalam dunia ini, di planet bumi ini, di dalam materi IPS disebutkan seperti konektivitas interaksi antar ruang ya, yang dilakukan oleh manusia, atau dalam bahasa lain interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian lihat yang A, ini adalah amatilah gambar-gambar berikut, kemudian jawablah soal-soal yang menyertainya. Masih di halaman 3, lihat gambar A. Di sini ada gambar yang bergaris, ada lingkaran. Ini merupakan bagian dari konektivitas antar ruang yang ada di planet bumi. Di sini akan menjelaskan lebih jauh tentang yang berhubungan dengan konektivitas antar ruang, kegiatan manusia dan juga iklim alam sekitar ya.
Ini gambar A ini menjelaskan tentang peredaran semu tahunan matahari. Jadi peredaran matahari, jika kita lihat dengan mata telanjang, itu sepertinya matahari beredar mengelilingi bumi. Padahal aslinya adalah bumi yang berputar pada porosnya, kemudian sambil melakukan revolusi atau mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari selama 365 hari kurang lebih, atau 1 tahun. Dan bumi juga sambil mengelilingi matahari berputar pada porosnya, maka terjadi siang dan malam ya. Permukaan bumi yang terkena sinar matahari akan menjadi siang, pagi sampai sore. Permukaan yang tidak sedang kena sinar matahari akan terjadi malam atau gelap ya, gelap atau menjadi malam. Itu perputaran bumi pada porosnya mengakibatkan adanya siang dan malam. Nah, ini gambaran untuk mempermudah mengetahui iklim yang ada di permukaan bumi. Maka di setiap peta ada garis lintang dan garis bujur. Ini garis yang melintang ini ada 3. Ini adalah garis lintang yang ada di setiap peta. Kalau kalian punya atlas, globe atau peta, barangkali ada yang punya, silahkan dibuka. Untuk IPS harus mempunyai atlas ya, buku atlas atau buku peta. Kemudian pada gambar A ini menjelaskan tentang tadi peredaran semu tahunan matahari. Jadi matahari seperti bergerak ya. Padahal aslinya bumi yang bergerak. Jadi bumi itu posisinya agak miring, agak condong, sekitar 60 derajat. Maka peredaran semu matahari juga seperti zigzag ya, seperti huruf Z ya, seperti ini. Nah, ini peredaran semu matahari. Yang garis tengah ini adalah garis khatulistiwa atau garis ekuator, atau pada posisi 0 derajat garis lintang. Untuk peta Indonesia, untuk wilayah kita sendiri Indonesia itu wilayahnya juga terbelah. Ada sebagian di wilayah utara khatulistiwa, ada sebagian lagi di selatan garis khatulistiwa ya. Ingat, garis khatulistiwa tadi adalah 0 derajat garis lintang ya. Untuk wilayah tropis di planet bumi ini, wilayah tropis hanya ada di sekitar garis khatulistiwa. Ini 0 derajat khatulistiwa, perhatikan di buku paketnya 0 derajat. Ini garis khatulistiwa. Ke utara 23 derajat setengah itu adalah batas wilayah tropis ya, dari 0 sampai 23 derajat setengah lintang utara. Ini adalah batas wilayah tropis ke utara ya, garis khatulistiwa ke utara 23 derajat. 0 sampai 23 derajat setengah ini adalah batas sebelah utara wilayah tropis. Kemudian batas wilayah tropis sebelah selatan khatulistiwa, maka dari 0 derajat garis lintang khatulistiwa ke selatan sampai 0 sampai 23 derajat, 23 setengah derajat lintang selatan. Kenapa disebut lintang selatan? Karena garis lintangnya ada di sebelah selatan garis khatulistiwa. Kenapa disebut lintang utara LU? Ini LS karena LU itu garis lintang yang ada di sebelah utara garis khatulistiwa ya. Kalau ada atlas peta lebih jelas ya, buka atlas saya yang punya. Yang belum punya bisa browsing di internet, YouTube dan lain-lain ya, supaya lebih jelas. Ini gambar atau desain sketsa peredaran semu tahunan pergerakan matahari di planet bumi ya. Ingat ya, matahari tidak bergerak, yang bergerak adalah bumi, planet bumi ya, yang berputar pada porosnya sambil mengelilingi matahari. Jadi hari ini, bulan ini Agustus ini sudah memasuki musim kemarau atau sudah pada pertengahan musim kemarau. Jadi musim kemarau itu diperkirakan untuk wilayah Indonesia itu dari bulan April sampai bulan Oktober. Kemudian dari Oktober sampai April itu adalah musim hujan. Nah, hari ini Agustus, awal Agustus ini sudah ada di musim kemarau. Maka kalau siang panas, malam dingin, itu karena memang matahari ada di sebelah utara khatulistiwa. Nih ya. Di 21 Juni ini adalah titik balik, garis titik balik peredaran matahari.
sampai 23 derajat paling utara khatulistiwa, kemudian matahari akan bergerak lagi ke selatan. Jadi antara rentang Juni sampai September itu merupakan titik terjauh matahari dari garis khatulistiwa di wilayah Indonesia. Maka di daerah tropis ini mengakibatkan musim kemarau. Kemudian terus Juni, Agustus, September, ketika tanggal 23 September maka matahari akan tepat di atas khatulistiwa atau di garis khatulistiwa. Ini masa-masa, kalau di Indonesia, masa pancaroba atau masa sebelum terakhir musim kemarau dan menjelang musim hujan, ya. 23 September kemudian bergerak ke selatan lagi sampai titik terjauh selatan khatulistiwa, yaitu 23,5 derajat lintang selatan. Nah, ini nanti mulai September ke sana, Oktober, mulai bulan September atau tepatnya Oktober sampai April akan terjadi musim hujan. Jadi perputaran planet bumi pada porosnya ini mempengaruhi iklim. Kadang kalau di daerah tropis ada 2 iklim, musim kemarau dan musim hujan. Kalau di luar tropis iklimnya bisa 4, ya, musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Itu kalau di luar tropis. Nanti kita akan bahas lagi tentang iklim di planet bumi setelah bab ini, ya. Kemudian di gambar B dan C bawahnya ini adalah kondisi, kalian lihat seperti ini, ada foto petani ibu-ibu yang sedang yang sedang di sawah, ya, mematik hasil panen padi. Kemudian gambar C ini adalah binatang, kalian perhatikan. Kemudian nanti dijawab, ya, di halaman selanjutnya. Dijawab latihannya di sini di halaman 4. Halaman 4 dijawab dan jawabannya ditulis di Google Classroom, ya. Di halaman 4 soal latihannya 1, 2, 3, 4. Dijawab jawabannya di Google Classroom, ya. Sekian, itu saja pertemuan kali ini. Semoga semuanya lancar dalam mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.